Ini parah nih. Inilah suara perhitungan suara di salah satu TPS di Jawa Barat. Para panitia dan warga di tempat pemungutan suara otomatis berteriak, "Uhuy!" setiap kali nama Komeng disebut. Dari perhitungan sementara, nama Komeng menempati posisi teratas mengalahkan calon-calon DPD lainnya. Terkait foto Komeng berbeda dan tidak biasa dibandingkan yang lainnya, Komisioner KPU Jabar menyatakan pemasangan foto ini sesuai kesepakatan dari KPU dan peserta pemilu. Itu kan hasil persetujuan dari setiap calon. Kami tidak bisa mengintervensi terhadap apa yang disampaikan oleh calon pada saat kita menyampaikan surat suara sebelum dicetak. Dalam pemilihan anggota DPD, setiap provinsi memilih 4 orang wakilnya untuk melenggang ke Senayan. Di media sosial, Komeng disebut-sebut sebagai man of the match pemilu 2024 karena Komeng berangkat tanpa partai pengusung dan tanpa biaya kampanye yang besar. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Man of the match di pemilu 2024. Tanpa kampanye, tanpa partai, suaranya tertinggi. Ini sebetulnya yang menarik ya. Segala sesuatu yang ada di out of the box begitu ya. Ketika berfoto dengan model agak ya jadi dibikin sebikin guyon tapi menarik publik ternyata ya. Ya kan Komeng ini punya image sebagai pelawak. Ya, dan dia populer kan. Ya, jadi tapi begini. Foto apa yang mau kita pasang di surat suara itu memang tergantung calegnya. Bahkan kalau caleg itu tidak mau ada fotonya, boleh dia nggak mau ada foto. Dan ada kasus dulu, saya nggak tahu sekarang, saya belum cek ya, tapi dulu ada yang namanya Rieke Diah Pitaloka. Ini dapilnya di Bogor, dari PDIP ini. Nah, kan ada artis yang calon dari Jabar juga tapi dapilnya berbeda. Ini yang satu ini dapil Bogor, seingat saya, dia nggak mau pasang foto. Jadi di surat suara dia nggak ada foto. Jadi DPR sekarang ini jadi. Ada Rieke Diah Pitaloka, ada Diah Pitaloka, saya tahu kasusnya. Namanya sama itu. Dua-duanya terpilih ke DPR. Dua-duanya terpilih. Dan coba Abraham cek itu. Dulu dia nggak ada fotonya. Betul. Karena yang ini dia pakai hijab. Betul. Sementara yang apa kan tidak. Gitu, jadi apalagi yang kayak tadi Komeng ya. Kalau Komeng itu ya semua kenal. Dan foto yang dia pasang itu memang foto yang signature style-nya memang. Betul. Dan memang orang mengenal dia dengan cara seperti yang istimewa kan memang untuk DPD ini hanya inilah surat suara yang menampilkan foto dan juga selain Pilpres ya, selain kertas suara. DPR juga ada fotonya. Calegnya ada foto. Yang dipampang di depan itu, Abraham. Bukan yang di surat suara tapi. Di surat suara ada fotonya. Caleg DPRD provinsi atau DPRD semua DPR dari RI sampai kabupaten kota. Saya pikir tidak, karena nama saja yang ditampilkan. Iya, Jakarta nama saja. Kalau ada jadi nomor urut, foto sama nama. Gitu kan, dia surat suaranya kan di atas itu partai. Baru kolom caleg itu nomor foto sama nama, ada fotonya. Baik, saya ke Mbak Nana sejauh ini hasil evaluasi untuk perbaikan pemilihan umum di 2024 untuk mungkin nanti pilkada dan untuk pemilu nasional selanjutnya apa? Dari DIP. Ya, sebetulnya tadi Mas Edward juga sudah menyampaikan ya. Pertama, banyaknya KPPS yang belum berpengalaman, sampai kemudian pada akhirnya juga sebagian ada yang meninggal dunia, lalu BIMTEK yang juga sangat minimalis ya, meskipun sebenarnya lebih baik karena di pemilu 2024 ini BIMTEK-nya 7 orang gitu dibandingkan dengan di pemilu 2019 yang hanya 2 orang, meskipun memang sangat minimalis. Dan saya rasa perbaikan sistem perlu dilakukan evaluasi bagaimana
pemilu serentak ini kan diselenggarakan paling tidak untuk 3 tujuan utama ya. Yang pertama efisiensi anggaran, yang kedua kekuatan politik yang signifikan di parlemen untuk memperkuat presidensial, yang ketiga mendorong penyederhanaan partai politik. Tetapi 3 tujuan utama tersebut dalam tujuan pemilu serentak itu ternyata tidak tercapai. Jadi saya rasa ini butuh evaluasi bagaimana kemudian untuk pemilu 2029 mendatang gitu ya, ini bisa lebih baik dari sistem itu sendiri, karena kita tentu berharap ada progresivitas ya. Jangan sampai kemudian apa yang terjadi di pemilu 2019 dan pemilu 2024 ini kemudian terulang lagi. Lalu kemudian yang berikutnya, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mas Edward. Mestinya ya sudah saja lah dipisahkan saja antara pemilu presiden dengan pemilihan legislatif. Karena ini juga akan sangat complicated ya, terutama dalam mencari rekam jejak dari kandidat itu sendiri. Barusan disampaikan sebetulnya bagaimana Komeng juga memperoleh perolehan suara tertinggi, padahal itu adalah calon DPD saya, Mbak Anissa. Mas Abraham Jawa Barat ya? Ya di Jawa Barat. Jangan-jangan kamu pilih dia juga tuh. Rahasia dong Bang, tidak perlu disampaikan. Jadi saya tuh menarik gitu Mbak Anissa, wah ternyata dari 54 orang ada yang fotonya berbeda gitu. Ternyata pas lihat, oh ternyata saya baru ngeh, ternyata Komeng itu nyalon toh di DPD RI. Padahal sama sekali nggak ada spanduk, sama sekali nggak ada alat peraga kampanye. Kalau kita lihat di 27 kabupaten kota, ini menjadi strategi kampanye yang kalau kita udah jengah ya lihat bagaimana misalnya sampah visual yang bertebaran, lalu kemudian dipasang di pohon-pohon yang itu menyalahi PKPU 15 2023. Tapi justru dengan adanya Komeng ini, saya kira ini menjadi strategi kampanye, tapi pemilih jadi lupa dengan politik gagasannya Komeng, karena yang dilihatnya itu adalah Komeng, lucu gitu. Jadi just for fun, tapi tanpa melihat sebetulnya apa sih gagasan Komeng ini. Apalagi Komeng itu ada di Dapil Jawa Barat loh, 35 juta pemilih. Mbak Neni, jangan-jangan tapi ternyata masyarakat nggak ke situ. Mbak Neni, jangan-jangan Komeng ini bahwa dia selain bahwa dia membuat orang merasa lucu ya, orang juga mungkin merasa terganggu apa sih dengan wajah seperti ini, sehingga pada akhirnya wajahnya dirusak melalui dicoblos begitu ya. Suaranya lumayan juga. Pemilihnya ini nyebelin juga sih ya. wajahnya, ini apa sih dicoblos. Tadinya dia coblos yang lain malah dia Komeng. Ini strategi Komeng juga ya, jangan-jangan ya Mbak Neni. Iya betul. Ya ini sebetulnya penyampaian pesan ya, jadi ini adalah gestur ya atau simbol komunikasi politik yang dilakukan oleh Komeng ya. Kan kalau dalam political marketing itu ada 3 hal ya, segmentation, targeting, positioning. Untuk 3 hal ini harus ada differentiation. Jadi pembeda antara yang dilakukan oleh Komeng itu adalah dari foto, dan ini tentu ternyata berhasil sekali ya memikat hati pemilih, bahkan di saat finishing touch, di saat TPS gitu. Orang yang udah tidak tahu milih siapa karena bingung kan, milih DPD itu saya aja bingung gitu. Harus ngecek rekam jejak satu persatu, banyak yang nggak kenal. Akhirnya kan joblos artis lagi. Ini sudah beberapa kali 2019 yang menang artis semua. 2024 juga sekarang yang menang artis semua gitu. Jadi sampai ke DPD-nya. Namanya mengedepan. Betul, sampai ke DPD. Jadi kita perlu mengedepankan politik gagasan juga yang itu tidak boleh dilupakan oleh para pemilih, karena bagaimanapun DPD ini kan kadang-kadang rata-rata Bang Jerry hanya sebagai pelengkap aja ya gitu, karena dengan kewenangan yang sangat terbatas, apalagi kita tahu kinerjanya juga sama sekali nggak terlihat tuh di 2019 lalu. Betul. Mudah-mudahan 2024 ini bisa lebih progresif ya dan menjawab tantangan permasalahan di dapilnya. Baik, terima kasih banyak Mbak Neni, terima kasih banyak Mas Edward dan Pak Jerry telah bergabung bersama kami dalam program Indonesia Memilih, dan pemirsa kami masih akan kembali usai jeda, tetap bersama kami.